Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semuanya, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Semuanya baik-baik. Pada kesempatan ini, saya akan memfasilitasi Bapak Ibu semua untuk mengoptimalkan penggunaan Google Classroom di dalam pembelajaran. Selama ini kita atau di antara Bapak Ibu semuanya sudah menggunakan Google Classroom di dalam pembelajarannya. Tetapi pada kesempatan ini lebih kepada penekanan bagaimana kita melaksanakan atau menggunakan Google Classroom secara optimal sehingga pembelajarannya menarik, anak senang, kemudian juga mendapatkan feedback yang baik dari peserta didik atau anak-anak. Sebelumnya saya akan share dulu, share screen. Sudah muncul di layar ya? Sudah, Pak. Ya. Tegas Sekarang tidak. Bapak Ibu semuanya peserta untuk ketik di HP atau laptopnya Mentimeter join dengan kode yang saya share di sini atau saya taruh di chat ya, di kolom chat. Nanti tinggal klik linknya saja. Baik, nanti dulu. Silakan sudah di kolom chat untuk link Mentimeter. Silakan Bapak Ibu untuk mengkliknya. Bapak mohon maaf kodenya apa ya? Kodenya tadi? berapa, Pak? Oh, kodenya baik. Dituliskan kalau bisa dituliskan di itu saja Bapak. Ya, oke. Di chat. Ini kodenya 95 9598 9598 985561. 98 5561. Ada berapa sih? 1. Saya sudah ngevote. Bisa ditulis di chatroom Pak Imam, nomornya, angkanya, kodenya. Saya ulangi untuk kodenya 95985561. Pak Imam mohon maaf ini berarti seperti Kahoot nih Pak Anggi. Ya, seperti Kahoot. Kemudian juga Slido juga ada yang. Oke, saya dapat cinta biru tapi warnanya. Yang slide pertama ditampilin enggak jadi ya. Dapat cinta juga nih. Merah ya Bu ya, saya biru. Iya. Kok ireng? Ketelu soalnya Bu. Oh gitu. Google Classroom ketelu. Ini Saya dulu ada yang satu ya. lagi ya Pak Imam. Di, Oh, ya. di present Pak, di present. Nah. Ini yang pertama dulu ya. Ya. Tadi yang pertama itu berkaitan dengan kata atau kesan kita tentang PJJ di masa pandemi COVID-19 ini. Ada yang menyampaikan bosan, ada juga oke, ada juga yang asik. Nah ini berarti selama ini kita melaksanakan, ada yang juga dengan kondisi seperti ini asik, juga oke, ada kebanyakan ini dengan tulisan yang paling besar, ini berarti asik.
berarti menarik atau senang melaksanakan kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, ini untuk yang pertama tadi, pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua tadi untuk platformnya, yang paling banyak digunakan ini adalah Google Classroom. Berarti Bapak Ibu sudah banyak yang menggunakan Google Classroom dalam dalam pembelajarannya. Baik, dari sini bisa saya simpulkan bahwa Bapak Ibu menggunakan pembelajaran lebih banyak pada atau dengan menggunakan Google Classroom. Saya ingin cerita dulu atau ingin mendengar cerita dulu dari Bapak Ibu yang sudah menggunakan Google Classroom di dalam pembelajarannya. Monggo Pak Martono untuk bercerita dulu, Pak Martono dulu untuk menyampaikan pengalamannya berkaitan dengan menggunakan Google Classroom di dalam pembelajarannya. Ya, terima kasih. Apakah suara saya jelas, Pak Imam? Jelas. Sangat jelas Pak Martono. Baik, terima kasih Mas Fauzi. Jadi selama ini saya sangat jarang sekali menggunakan model pembelajaran real time ya, seperti menggunakan Zoom atau Gmeet. Saya hampir tidak pernah. Saya selalu menggunakan model pembelajaran yang asinkronus. Karena saya khawatir ya ketika saya memberi jadwal sinkronus, nanti anak-anak itu memaksa orang tuanya untuk meminta membeli pulsa. Nah, kalau si anak memaksa orang tuanya, nanti guru pasti disalahkan. Jadi saya selalu menggunakan model pembelajaran sinkronus. Tugas pun paling tidak 2 minggu saya beri mereka waktu untuk menyelesaikan. Terima kasih Mas Imam. Terima kasih Pak Martono sudah bercerita tentang penggunaan Google Classroom di dalam pembelajaran. Bu Indah, monggo untuk cerita tentang penggunaan Google Classroom di dalam pembelajaran. Terima kasih Pak Imam atas kesempatannya. Saya menggunakan Google Classroom ini awalnya bukan di pelajaran Bapak tetapi saya menggunakan di kegiatan kesiswaan. Kebetulan saya wakakesiswaan yang waktu itu saya ambil inisiatif saya, maksudnya gini, anak-anak selama PJJ itu selama berapa bulan kan, PJJ itu waktu itu belum menggunakan Google Classroom ya, artinya baru menggunakan WA, siswa sudah mulai jenuh dan sebagainya. Kemudian dari kesiswaan membuat kegiatan class meeting kalau nggak salah itu di akhir tahun ajaran ya, di akhir tahun ajaran. Nah, saya membuatkan kegiatan-kegiatan lomba, diantaranya lomba tartil, menyanyi, baca puisi, bikin poster dan sebagainya. Kemudian saya minta anak-anak itu mengirimkan di di Google Classroom, masuk ke Google Classroom mengirimkan. Tetapi apa yang terjadi Pak Imam, saya awalnya enggak tahu ya, maksudnya saya enjoy aja dengan Google Classroom ini nih, dengan email saya. Ternyata ketika saya buka di file penyimpanan email saya, itu sudah habis Pak, jadi 15 giga. Iya, 15 giga itu habis. Saya itu sempat panik, ini 15, padahal email saya itu kan sering saya pakai untuk untuk mendapatkan informasi dari luar seperti itu. Akhirnya setelah saya nilai, setelah teman-teman saya menilai hasil karya siswa saya, itu saya hapus. Saya kira saya hapus itu paling dihapus saja foldernya masih. Ternyata setelah saya hapus, terhapus semua gitu loh. Jadi saya sempat ini juga dengan Google Classroom, nggak usah pakai Google Classroom lah, menghabiskan file penyimpanan yang besar gitu. Ternyata setelah ada belajar.id ini kan berarti baru sekarang ya, maksudnya ya, baru akhir-akhir ini saja baru ada belajar.id. Itu saya pelajari, ternyata asik juga menggunakan Google Classroom, artinya penyimpanannya tidak terbatas dan familiar. Begitu Pak Imam, terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Indah dan Pak Martoni sudah menceritakan bagaimana dalam pembelajaran menggunakan Google Classroom. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mungkin secara teori sedikit tentang penggunaan Google Classroom. Langkah-langkahnya yang saya kira ini Bapak Ibu semuanya sudah menguasai, tinggal nanti diharapkan Bapak Ibu lebih mengoptimalkan di dalam penggunaan Google Classroom. Ada apa ya, sinyalemen atau mungkin ada omongan bahwa dengan pembelajaran jarak jauh Google Classroom, guru seolah-olah hanya memberi tugas. Nah ini bagaimana kita mengelola Google Classroom yang baik dengan menarik, dengan berbagai variasi bahan ajar yang ada di dalamnya. Saya sampaikan dulu presentasi saya untuk materi tentang Google Classroom. Ini nanti materinya ada sudah saya siapkan, tinggal akses di SID materi IHP. Nanti tinggal diakses saja. Ini penggunaan Google Classroom di pendidikan tadi sudah disampaikan bahwa dengan menggunakan akun Belajar ID. Caranya sudah jelas seperti ini. Kemudian membuat kelas, dilanjutkan dengan membuat kelas lagi. Kemudian juga dengan membuat nama, bagian mata pelajaran, ruang atau informasi, menambahkan siswa, kemudian tampilan di siswa seperti apa, ini juga ada. Kemudian halaman di Google Classroom, itu seperti itu. Memposting atau pemberitahuan, yaitu melalui forum atau stream. Kemudian membalas pesan di bawah, ketika menyampaikan pesan di bawahnya ada kolom komentar. Kemudian tugas kelas, bagaimana caranya ketika memberikan tugas kelas. Kemudian juga judul tugas, petunjuknya. Ya, baik. Itu termasuk nanti di akhir ketika kita memberikan tugas, nanti ada rubrik. Rubrik itu yang akan kita tentukan, berarti nanti apa saja yang menjadi kriteria penilaian. Termasuk nanti berapa skornya, maka nanti ketika siswa mengumpulkan tugas, akan otomatis kita klik di bagian rubrik, nanti nilainya akan muncul sendiri. Itu berkaitan dengan penggunaan Google Classroom untuk pembelajaran kita secara maksimal, terutama bagaimana ketika kita memberikan tugas. Tugas itu nanti ada rubriknya, dan rubriknya itulah nanti yang untuk menentukan nilai dari tugas yang dikumpulkan oleh para siswa. Nah, dari penyampaian singkat, tadi sudah banyak cerita yang disampaikan oleh Pak Martono, Bu Indah. Mungkin setelah saya sampaikan juga tambahan materi, mungkin ada yang mau bertanya atau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pengoptimalan penggunaan Google Classroom. Bu Hamidah mungkin mau menyampaikan atau mau bertanya atau mau berkomentar tentang materi pengoptimalan penggunaan Google Classroom. Silakan. Ya, terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar sekali Pak Imam, saya setuju dengan Pak Imam bahwa Google Classroom itu diantaranya itu ada yang sangat saya manfaatkan ya. Jadi mengoptimalkan Google Classroom diantaranya itu dengan menggunakan papan tulis virtualnya ya Pak Imam yang berapa kali digunakan, yaitu Jamboard tadi ya. Jadi saya sangat terbantukan karena guru matematika ketika menerangkan di kelas itu butuh papan tulis dari langkah per langkah, itu siswanya itu butuh melihat. Jadi itu sangat
bermanfaat untuk saya sebagai guru matematika. Jadi saya sangat berterima kasih ya karena ada papan tulis virtual yang gratis ya, yang tadinya saya baru tahunya waktu 2017 yang mungkin sedikit ya tentang tentang LMS ya, tapi setelah saya tahu bahwa beberapa LMS di antaranya Google Classroom itu kalau lagi sinkron itu menggunakan papan tulis virtual itu sangat bagus sekali dan sangat mudah sekali untuk saya terapkan di anak-anak. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amida menyampaikan tadi bahwa di dalam pembelajaran kita mengoptimalkan penggunaan Google Classroom ada papan virtual yang bisa berkolaborasi. Di samping nanti terutama pada guru matematika yang menyampaikan mungkin penyelesaian suatu soal yang bisa kolaborasi dengan siswa-siswa bisa langsung mengerjakan di situ karena sudah disetting siswa bisa berkolaborasi atau mengedit papan tulis virtual yang ada. Baik, mungkin yang lain Pak Ibrahim bisa menyampaikan pendapatnya atau mungkin pertanyaan berkaitan dengan pemanfaatan Google Classroom yang secara maksimal ini. Ya, terima kasih Pak waktunya. Kalau saya memang dampak PJJ ini sangat luar biasa bagi kita selaku guru, juga harus benar-benar kreatif. Apalagi mohon maaf aja yang mungkin yang sebelumnya Bapak Ibu guru belum pernah memanfaatkan teknologi dan informatika. Ini akan sangat mengagetkan ya terkait dengan pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran. Tapi saya yakin dengan belajar itu akan mempermudah. Yang terpenting adalah dalam penentuan plafon yang akan kita pakai itu adalah guru nyaman dan siswa juga nyaman. Itu yang terpenting. Jangan sampai kita memaksakan apa yang menjadi keinginan kita, tetapi siswa tidak nyaman. Itu kan bagian inti terpenting dalam penggunaan plafon, karena terkadang kalau kita hanya monoton dan sebagainya juga akan bosan dan sebagainya. Memang ini tantangan kita sih ya, tantangan bagi kita. Dan saya juga kalau pelaksanaan di sekolah saya selalu puter Pak. Jadi saya terpaksa harus tatap muka karena memang siswa saya nggak bisa kalau full daring ya. Saya keliling ke rumah-rumah, saya kelompokkan kecil-kecil pada saat pembelajaran refleksi gitu. Tapi hanya refleksi saja. Nah itu, jadi saya muter, saya kumpulkan sesuai dengan daerahnya, jadi mengurangi resiko yang ada, dan pastinya sesuai dengan kita izin dulu ke kepala sekolah, bagian kurikulum, dan harus ada izin dari orang tua. Ya. Karena kalau hanya mengandalkan PJJ, saya rasa. Baik, terima kasih Pak Ibrahim sudah menceritakan pengalamannya berkaitan dengan pembelajaran menggunakan Google Classroom dan termasuk juga variasi dengan mendatangi siswa di tempatnya. Bapak Ibu semuanya, bisa kita sampaikan bahwa kita melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan Google Classroom, marilah kita berusaha untuk maksimal. Tidak sekedar kita memberikan materi, mungkin tadi secara asinkron, hanya kita memberikan catatan, tetapi kita berusaha untuk memaksimalkan apa yang ada di dalam LMS, di platform Google Classroom, kita maksimalkan supaya pembelajaran yang kita lakukan itu bisa bermakna, bisa menyenangkan atau menyenangkan oleh anak didik kita. Saya kira itu. Dan terakhir, saya mohon kesimpulan atau mungkin pemahaman akhir dari materi pemanfaatan atau pemaksimalan atau pengoptimalan penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran. Pada Pak Fauzi, silakan untuk menyampaikan kata-kata akhir atau simpulan dari apa yang disampaikan pada malam hari ini. Monggo. Terima kasih Pak Imam. Saya akan mencoba untuk terkait dengan pengoptimalan penggunaan Google Classroom.
yang digunakan sebagai platform pembelajaran. Yang pertama, bahwa keselamatan siswa dan guru, ya, ini COVID-19, sehingga pilihan yang paling murah, pilihan yang paling mudah itu adalah menggunakan platform pembelajaran yang friendly, yang mudah digunakan, yaitu Google Classroom. Kemudian kesimpulan yang kedua, ketika kita menggunakan platform pembelajaran apapun itu namanya, ini harus menarik siswa, ya, siswa menjadi senang dalam proses pembelajaran, tidak merasa jenuh. Barangkali itu saja Pak Imam, 2 kesimpulan. Terima kasih. Terima kasih Pak Fauzi sudah menyimpulkan pembelajaran kita atau pelatihan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu semuanya sudah bisa menyimak apa yang telah kita pelajari bersama. Mudah-mudahan ini menjadi modal kita untuk semakin memperbaiki, semakin mengoptimalkan kegiatan pembelajaran kita. Demikian untuk pembelajaran atau pelatihan kita berkaitan dengan pengoptimalan penggunaan Google Classroom di dalam pembelajaran. Saya sebagai fasilitator, mungkin barangkali ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Baik, Terima kasih.